Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Abdi Setia. Di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian seputar bahasa pemrograman, kemudian apa itu Madonna. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menggunakan matriks di Madonna atau di Octave seperti itu. Nah, sebenarnya Octave dan Madonna itu hampir sama sih. Untuk Octave sendiri itu kita jalankan di sebuah PC atau komputer, kemudian Madonna itu bisa kita jalankan di sebuah handphone. Nah, seperti itu. Sebelum beranjak ke matriks di Madonna, kita ngomong-ngomong masalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu apa sih? Bahasa pemrograman itu bahasa yang kita gunakan untuk mengatur sistem komputer. Nah, bahasa pemrograman itu terbagi semantik dan sintak. Nah, bahasa pemrograman itu sendiri itu dibagi beberapa bagian, di mana ada yang tingkat ada yang bahasa mesin. Nah, itu contohnya kayak 011, 001, 011, 01, 01. Nah, itu. Kemudian ada yang bahasa tingkat rendah. Nah, di sini tingkat rendah ini biasanya itu di atasnya bahasa mesin. Kemudian ada yang bahasa tingkat rendah. Nah, bahasa tingkat menengah. Nah, bahasa tingkat menengah itu contohnya itu bahasa yang kayak JPG, MOV dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada yang bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ini kita memerintahkan komputer menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia, contohnya will, for, or, of, and dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita nanti belajar mengenai matriks di Madonna, aplikasi Madonna itu kita menggunakan bahasa-bahasa tingkat menengah dan tingkat tinggi. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja ya kita. Nah, ini tuh aplikasi Madonna. Nah, itu aplikasi Madonna itu bisa kalian download di Google Play Store, ada itu sekitar ya berapa megabyte lah, nggak besar. Kenapa aku pakai Madonna? Karena ini benar-benar simpel dan benar-benar mudah dipahami. Sebelum kalian beranjak itu entah ke Octave dan lain sebagainya, ini menurutku yang paling lebih bisa dipahami sih. Nah, sebelum ke masuk sini juga itu kita harus mengenal seputar algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma itu di dunia komputasi itu sebagai tahapan-tahapan bagaimana langkah-langkah seperti itu. Kayak kita menggunakan antara display dan pengoperasian itu seperti apa, ketika ada yang mengalami error pada bagian kolom atau line berapa itu. Nah, itu bagian-bagian dari algoritma seperti itu. Nah, ini tuh langsung saja ya kita coba mengenai matriks. Kita langsung ketik. Nah, di sini kalian bisa menggunakan Madonna. Nah, di sini aku bakal nulis judul terlebih dahulu. Nah, aku nulis judul ini atau enggak keterangan itu bisa kalian gunakan dengan cara disp atau DISP. Nah, seperti itu. Kemudian kalian kasih kurung. Nah, kasih kurung seperti ini. Kemudian kalian tulis jangan lupa diberi tanda petik 2 di setiap sisi keterangan atau judul yang kalian berikan. Nah, di sini karena kita belajar matriks, aku mungkin bisa tulis judul yaitu matriks. Nah, coba kita run ya ini.
Nah, jadinya seperti itu. Apabila kita tambahkan di tengah-tengah, nggak hanya matriks, sebenarnya kayak ada kita seperti ini. Nah, jadinya seperti itu. Display itu bisa dibenahin, apa itu kalian memberikan keterangan atau enggak kalian apa namanya judul seperti itu. Kemudian ya, nah kita langsung saja nih ke matriks. Nah sebelum kita ke matriks itu kalian pasti tahu kan apa aja yang harus diperlukan. Nah seperti di matematikanya nih, matriks ada kurung matriks. Nah seperti itu. Kemudian ada kolom dan baris. Nah kolom dan baris ini tuh kalian ada pembedanya di Madonna ini. Nah untuk kolom itu dibedain dengan cara petik koma. Titik koma. Nah seperti itu. Kemudian untuk apa namanya untuk kolom untuk barisnya itu bisa dengan cara koma. Nah beda petik koma itu untuk pembeda kolom, koma untuk pembeda baris gitu. Langsung saja ya kita praktekkan. Nah aku buat nih matriks, yaitu matriks A. Nah matriks A contohnya, matriks A ini kita random aja ya. Aku isi. Nah ini bisa diisi ya apa yang kalian mau. Misalnya nih aku random 1,2. Nah ini artinya 1,2,3 ini itu kita berarti jadinya seperti ini. Nah 1, 2, 3 ya kan. Ini tuh sebagai baris, pembeda baris kayak gitu. Nah semisal aku ganti dengan tanda titik koma, maka akan vertikal. Tadi kan horizontal, sekarang vertikal. Nah seperti itu. Jadi titik koma itu pembeda kolom dan koma pembeda baris. Tolong diingat-ingat ya. Gitu. Nah, gitu. Nah, mungkin kita bakal itu. Nah, kalian tergantung kalian nih. Nah, matriks kan kadang-kadang kalian mau berapa digit? 3 digit kolom baris atau 2 digit kolom baris atau bagaimana? Nah, ini aku menggunakan 3 kolom, jadi 3 digit kolom sama baris. Nah jadinya ya ini aku ada 3 baris, kemudian aku ciptain 3 kolom seperti itu. Nah, langsung aja di titik koma untuk pembeda kolom. Ini aku kasih random. Sorry. Nah, seperti itu. Coba kita run. Sorry, iklan ya. Coba kita run. Nah, jadinya seperti itu.
Mudah kan ya? Mudah. Kita lanjut. Yuk. Kemudian aku bikin matriks B. Coba gitaran. Nah, aku udah bikin nih matriks A dan matriks B. Nah, kalian nantinya bakalan mau ngejumlahin, mau ngurangin atau apa, itu bisa langsung aja ya. Kayak gini. Nah, untuk penjumlahan kita bisa menggunakan matriks C. Nah, matriks C adalah matriks C adalah penjumlahan dari A dan B. Artinya kita A, jangan lupa ya di sini kalau misal kalian keterangannya sebelumnya menggunakan huruf besar, maka ditulis juga huruf besar seperti itu. Nah, B. Coba kita jalankan. Nah, matriks C adalah hasil penjumlahan dari matriks A dan B. Bisa dilihat di situ. Ada di sini, oke. Next ya. Nah, semisal nih kalian pengen pengurangan, misal di matriks D itu adalah hasil pengurangan dari matriks B kurangi matriks A. Nah, itu bisa kita jalankan. Nah, matriks D adalah hasil pengurangan dari matriks B dikurangi matriks A. Seperti itu. Mudah kan? Nah, mudah banget kan? Nah, mungkin kalian nantinya di rumah bisa belajar pengen jumlahin atau apa dan sebagainya, pengen matriks berapa digit dan sebagainya, seperti itu bisa kalian pelajari sendiri untuk itunya. Dari aku mungkin semoga bermanfaat untuk kalian yang nonton di sini. Jangan lupa subscribe, komen, like jika suka dan dislike jika nggak suka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.